Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Kok ini? Holin, ada lagi yang nanya nih ya, katanya. Bapak kan seorang nelayan. Kenapa Bapak seberani ini mengungkapkan masalah pagar laut ini di hadapan publik TV nasional dan di bawah tekanan korporasi katanya? Kenapa Bapak seberani ini? Padahal seorang nelayan. Pertanyaan ringan itu. Silahkan dijawab Pak. Coba yang sulit ini. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur itik netes, tak, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Ya, udah selesai. Udah takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini. Jadi pertanyaan tadi termasuk dijawabnya paling cepat Pak ya? Nah, iya udah Pertanyaan. kecil tuh. Ya, ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan itu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya kan yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan
kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Bu Saya Ketua. pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulat ke Nusantara ini. Logika penjajah mempunyai pandangan parsial. Saya sempat baca buku, namanya judulnya itu buku itu Logika Penjajah, karangan Yai Midi kalau saya itu. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Holid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial, gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial, sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat gitu, Pak Karni. Oke, jadi kata Pak Khalid, dia pernah baca buku dari karangan Yai Midi katanya, yang judulnya Logika Penjajah. Menurut Pak Khalid, dari buku yang dia baca, yang berjudul Logika Penjajah ini, ciri-ciri penjajah itu punya pandangan yang parsial. Terus pandangan yang parsial itu yang seperti apa? Pandangan parsial adalah pandangan yang terbatas pada sebagian dari keseluruhan. Jadi menurut gua bisa dibilang pandangan parsial itu adalah cara pandang kita itu dibatasi. Yang artinya kita tidak boleh kritis. Yang artinya kita tidak boleh ikut serta dalam memikirkan hal itu. Pandangan yang seperti ini itu membuat kita tidak memaksimalkan pikiran kita. Yang akhirnya kekritisan di dalam pikiran kita itu tumpul jadinya. Dan jangan sampai kita dikelola oleh orang-orang yang punya kerangka berpikir yang cacat, kata Pak Khalid. Karena kalau kerangka pemikirannya cacat, bagaimana kita mau menyuarakan suara kita? Satu poinnya, Pak Khalid, Anda luar biasa. Dari sini kita belajar dari Pak Khalid, bahwa kita itu punya hak untuk berpikir, menyuarakan. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah, artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diorok, kali diorok gitu, ya saya bilang, jadi saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat gitu, Pak Karni.